Ratnawati Sutejo, saya pendiri dari Precious One. 16 tahun yang lalu di mana saya memulai organisasi ini, dimulai dari ketika saya dulu sibuk bekerja dan Tuhan izinkan saya sakit, saya tidak bisa melakukan apapun. Titik balik hidup saya ini yang membuat saya menyadari bahwa ketika saya memiliki anggota tubuh lengkap, tapi saya tidak bisa melakukan apapun, saya merasa hidup saya tidak berguna. Lalu saya timbul sebuah pemikiran, bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang sesungguhnya? Mereka memiliki telinga, mereka memiliki tangan, mereka memiliki kaki, tapi tidak bisa dipakai. Saya merasakan bagaimana ya perasaan mereka, dan disitulah yang membuat saya bernasar dengan Tuhan, saya ingin berteman dengan mereka. Singkat cerita, ketika waktu itu saya sembuh dan saya mulai melakukan apa yang saya nasarkan. Saya belajar dengan bahasa isyarat dan kemudian saya mulai bertemu dengan seorang tunarungu. Dan waktu saya bertemu dengan mereka, saya berkomunikasi dengan mereka, saya melihat, saya mendengar bagaimana mereka bercerita bahwa hidup saya susah. Saya kepingin bekerja, saya ingin mendapatkan uang, tapi saya tidak pernah diberi kesempatan untuk bekerja. Saya melamar pekerjaan di berbagai tempat, tapi tidak ada satupun yang mau menerima saya karena saya nggak bisa mendengar. Di situ hati saya sedih, saya berkata kepada Tuhan bahwa apa yang saya bisa lakukan buat mereka. Ternyata saya nggak bisa cuma jadi teman, tapi saya harus berusaha untuk menjawab sebuah kebutuhan kesulitan dari hidup mereka. Dan akhirnya itulah awal mula Precious One berdiri dari satu orang. Dan sampai hari ini kami sudah membantu banyak teman-teman disabilitas untuk bisa bekerja. Perjalanan dari tahun ke tahun, membuat karya bersama teman disabilitas, membuat saya mempunyai sebuah pemikiran dan pemandangan yang berbeda. Bagaimana ketika saya dengan teman-teman berusaha memperkenalkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman di Precious One. Ketika saya bertemu dengan seorang pengusaha, mereka bisa berkata kepada saya, Ratna, sorry, saya ini bisnis, saya bukan sosial. Jadi produk kamu nggak bisa masuk di tempat saya karena toh yang membuat adalah orang cacat. Dan waktu saya diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, jujur saya menangis. Karena apa? Karena saya merasa betapa tidak adilnya masyarakat menganggap bahwa karya dari teman disabilitas itu tidak baik. Dan kejadian itu, pertama waktu mengalami kejadian itu tentunya saya sedih sekali. Tapi setelah saya merenungkan, saya berkata, saya bertekad bahwa ternyata kami Precious One bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman disabilitas saja, tapi bagaimana kami berjuang untuk mengedukasi masyarakat bahwa di balik karya teman-teman disabilitas ini ada semangat, ada sebuah kisah di mana mereka berjuang untuk bisa meraih masa depan mereka. Dan kejadian itu menyadarkan kami, dan akhirnya kami punya tagline, mengajak masyarakat untuk bangga dengan karya disabilitas. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak yang memiliki anak Down syndrome. Dia datang ke kantor kami dan bertemu dengan saya dan berkata, Ratna, anak saya mau kerja. Dan waktu saya melihat kondisi anak tersebut, saya berpikir, karena anak Down syndrome atau terbelakang mental memiliki kelemahan di motorik. Salah satunya, dan akhirnya saya berpikir tidak mungkin bekerja menjahit bersama dengan tim Precious One. Tidak mungkin anak ini menggunting atau menghasilkan prakarya, kerajinan tangan bersama dengan tim Precious One. Tapi di sisi lain saya berpikir, bagaimana perasaan orang tua yang kepingin banget anaknya punya masa depan. Dan akhirnya saya diskusi dengan tim, akhirnya kami menemukan sebuah pekerjaan yang mudah dan anak-anak Down syndrome ini bisa lakukan. Yaitu pekerjaan memasukkan sendok dengan tisu ke dalam plastik untuk nasi box. Dan singkat cerita, saya bertemu dengan seorang pengusaha restoran. Saya datang, saya bertemu dan saya bilang, Pak, boleh nggak pekerjaan ini dilakukan oleh anak-anak Down syndrome? Lalu apa yang dikatakan pemilik restoran ini? Dia berkata gini, Ratna,
kalau sampai masyarakat tahu bahwa sendok ini dikerjakan oleh mereka, nanti standar restoran kami turun. Saya kaget, kenapa Pak? Karena ini maaf ya, anak-anak Down syndrome ini kan nanti kelihatannya nggak higienis gitu ya. Memang benar karena anak-anak ini suka menjulurkan lidah, itu ciri khasnya. Dan kadangkala mulutnya terbuka gitu. Tapi akhirnya saya berkata kepada pemilik restoran ini, beri kesempatan kami, kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Dan akhirnya pemilik restoran ini memberikan kesempatan kepada kami sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena dia memberikan 3.000. Buat saya sedikit. Kenapa? Karena kebutuhan restoran ini setiap bulan itu waktu itu puluhan ribu. Hampir mencapai ratusan ribu. Sekarang sudah ratusan ribu kebutuhannya setiap bulan. Akhirnya saya belajar setia dan bertanggung jawab dengan yang cuma 3.000 ini. Dari pekerjaan yang sederhana ini, kami mau menyampaikan kepada masyarakat. Kami beri nama program ini namanya I Can Do. Dan pekerjaan ini dengan punya tujuan 2, yaitu memberikan kesempatan buat anak-anak Down syndrome ini bisa bekerja. Dan yang kedua, meningkatkan produktivitas dari anak-anak Down syndrome ini. Dan akhirnya hari ini kami bisa memenuhi ratusan ribu setiap bulan bersama dengan ratusan anak-anak Down syndrome dan autis bekerja di dalam proyek I Can Do ini. Orang tua banyak sekali yang berterima kasih dan merasa senang dan bahkan anak-anak mereka bisa berkata dengan bangga, hari ini aku bekerja, hari ini aku punya uang dan mereka bisa menabung, mereka bisa membeli apa yang mereka inginkan. Dan tentunya harapan kami ingin sekali semua pengusaha makanan bisa ikut berkontribusi dengan perkara sederhana ini, perkara kecil ini dengan memberikan kesempatan untuk mereka bisa melakukan pekerjaan sendok, memasukkan sendok ke dalam plastik ini. Berbicara tentang dunia disabilitas bukan hanya sekedar mereka bekerja, tapi orang-orang disabilitas mereka ada yang dari sejak kecil, dari lahir, mereka bertumbuh, bahkan mereka mengalami proses pertumbuhan atau pergaulan yang mereka alami mungkin sangat sulit. Mereka sering dibully, diejek, bahkan dianggap sebelah mata. Dan melihat sebuah kondisi ini, akhirnya kami menyadari bahwa banyak sekali hal-hal di luar sana yang mereka tidak punya hak. Contoh yang sederhana adalah anak-anak disabilitas untuk bermain. Ketika kita menyadari sekarang bahwa di setiap mall pasti ada tempat bermain. Dan bagaimana ketika seorang anak berkebutuhan khusus, contoh mereka tidak bisa melihat, tunanetra, mereka kepengen punya pengalaman bermain. Apakah bisa? Pasti pengunjung atau petugasnya akan menganggap, emang kamu bisa main ya? Atau bahkan ketika mereka bermain, dipaksakan datang dan melihat anak-anak normal lainnya, mungkin anak-anak normal lainnya akan berkata, apaan sih, emang lu bisa main? Dan akhirnya kami melihat ada sebuah hal yang berbeda. Kami ingin menggabungkannya, kami ingin mengapresiasi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional beberapa tahun yang lalu yang jatuh pada tanggal 3 Desember, untuk pertama kalinya kami Precious One mengadakan acara, kita sebut Special Day for Special Children. Kami mengadakan acara ini dengan tujuan untuk memberikan apresiasi buat anak-anak berkebutuhan khusus di satu kota. Dan kota pertama adalah di kota Semarang. Dan waktu itu saya berpikir begini, saya ingin mengajak 500 anak deh. Ternyata ketika saya datang ke sebuah SLB di kota Semarang, jumlah anaknya 250 anak. Lalu saya berpikir berarti cuman sedikit sekolah yang kami bisa undang gitu. Dan singkat cerita akhirnya kami menambah kuota menjadi 1.000. Dan apa yang terjadi? Saya datangi semua SLB, semua panti yang ada di kota Semarang. Saya bertemu dengan mereka dan saya bilang saya undang kalian, saya undang semuanya. Dan pada hari hanya Tuhan izinkan saya melihat sebuah kejadian di mana seorang anak tunanetra dibawa oleh pendampingnya. Anak tunanetra ini tidak bisa melihat dan dia hanya bisa mendengar. Hari itu dia tahu bahwa aku diajak main. Dan seumur hidup anak ini nggak pernah punya kesempatan itu. Dan apa yang terjadi?
pendampingnya ini mengajak anak ini dan digendong, dinaikkan di sebuah permainan kuda-kudaan yang bisa muter. Lalu dia naik dan saya melihat dari jauh anak ini memeluk kuda ini. Dan apa yang terjadi? Saya nggak tahan karena saya merasa bahwa kalau kita nggak ciptakan kesempatan ini, seumur hidup mereka nggak akan bisa menikmatinya. Paling tidak sekali dalam hidup dia, mereka pernah merasa menjadi seorang anak-anak yang berhak bermain. Dan dari kejadian itulah yang membuat saya berkata kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ingin di setiap kota, anak-anak berkebutuhan khusus bisa merasakan kebahagiaan bermain. Dan perjalanan Precious One ini akhirnya kami sudah mencapai di 7 kota. Terakhir kami di 10 Maret 2020 di Sidoarjo ada 1.345 anak yang kami undang dan mereka bermain. Di setiap kota Tuhan izinkan saya melihat sebuah kejadian di mana setiap kejadian ini yang selalu membuat saya terus berkata, saya ingin lagi ke kota lain, saya ingin ke kota lain, saya ingin bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang lain untuk mereka bisa juga merasakan kebahagiaan. Program Special Day for Special Children adalah mengundang mereka untuk bermain. Dan tujuannya tentunya untuk selain memberi kebahagiaan dan juga membuat masyarakat bisa menyadari bahwa ternyata di sekeliling kami, di sekeliling kita adalah ada anak-anak berkebutuhan khusus yang punya hak yang sama untuk bisa bermain. Dan kehidupan mereka seringkali mengalami yang seperti tadi saya katakan, mereka sering mengalami diejek, mereka sering mengalami yang namanya dibully. Ada satu kejadian di mana waktu saya mengisi sebuah training, mempersiapkan orang-orang disabilitas untuk bisa bekerja. Dan waktu itu ada sebuah pertanyaan yang kami sodorkan kepada peserta yang semuanya orang disabilitas. Dan kita berkata, ada nggak sih dari kalian yang pernah dipanggil bukan nama asli kalian? Dan singkat cerita akhirnya kita minta 2 perwakilan dan ada satu anak tunarungu yang dia maju dan dia berkata, saya pernah dipanggil bolot. Waktu saya dengar itu saya sempat terkejut. Saya sempat terkejut karena apa? Saya nggak nyangka. Padahal dia usianya sudah 20 lebih. Tapi dia bisa ingat kejadian itu, bagaimana membekas di dalam hati dan pikiran dia. Dia pernah diejek oleh temannya. Dan Bapak Ibu tahu siapa nama asli dari anak tunarungu ini? Namanya adalah Ayu. Memang anaknya cantik, tapi dia diberi label si bolot karena dia nggak bisa mendengar. Dan kejadian ejekan yang terjadi oleh teman-teman disabilitas ini membuat saya gregetan, saya ingin melakukan sesuatu dan saya ingin memutus mata rantai yang sudah putus. Artinya apa? Banyak anak-anak kecil yang sering mengejek, masyarakat yang mengejek orang disabilitas karena mereka nggak tahu bagaimana kehidupan mereka. Demikian juga mungkin teman-teman disabilitas yang merasa bahwa orang-orang di luar sana kerjaannya cuma ngejek gue, kerjaannya cuma menghina dan tidak pernah menganggap hidup saya ada. Dan akhirnya kami memutuskan untuk bagaimana memutuskan ini menjadi sebuah harmoni atau kesetaraan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk datang ke sekolah-sekolah, sekolah normal, bukan sekolah disabilitas, untuk kami ajar, untuk kami edukasi sejak dini anak-anak tentang kehidupan orang disabilitas. Dan kami sampaikan kepada anak-anak, hari ini kita normal, kita memiliki anggota tubuh yang lengkap, bukan berarti nggak bisa menjadi disabilitas. Semua penyebab disabilitas banyak, sejak lahir, kecelakaan, salah obat, sakit, dan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita nantinya. Dan kita ajar mereka untuk bersyukur tentang kehidupan mereka, dan mereka belajar menghargai kehidupan dari teman-teman disabilitas. Sebuah program yang kami buat untuk mengajak masyarakat mulai memahami tentang dunia disabilitas. I am a body, dan program ini kita buat menjadi program digital karena pandemi kami tidak memungkinkan untuk pergi ke sekolah-sekolah atau ke perusahaan. Dan kami sedang persiapkan dan kita berharap semua anak-anak di Indonesia mulai menghargai kehidupan teman-teman disabilitas. Saya percaya bahwa
Kehidupan orang disabilitas mereka juga sama berharga, seperti kehidupan saya dan masyarakat semuanya. Saya berharap masyarakat bisa ikut mendukung teman-teman disabilitas dan melihat kehidupan mereka bukan sebelah mata atau berbelas kasihan, tapi saya berharap semua masyarakat bisa memberi kesempatan mereka untuk bisa mendukung mereka terus bekerja. Precious One mengajak semua masyarakat untuk bisa mendukung teman-teman disabilitas dengan ikut bangga dengan karya mereka. Beberapa perusahaan yang sudah ikut mendukung dan bangga dengan karya mereka seperti Iwan Tirta, mereka sudah berkontribusi dengan memberi kesempatan kami untuk menyelesaikan sebuah proyek-proyek yang diberikan dengan brand Iwan Tirta. Dan beberapa perusahaan lainnya juga sudah ikut mendukung karya teman-teman disabilitas. Dan juga semua pengusaha catering, saya mengajak para pengusaha catering untuk bisa ikut berkontribusi dengan memberi kesempatan anak-anak Down syndrome dan autis bekerja dengan memakai sendok yang di-packing oleh mereka. Saya Ratnawati Sutejo mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bangga dengan karya teman-teman disabilitas.